Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Tetap sehat, semangat dan penuh sukacita menjalani hari ini. Hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Itu firman Tuhan, itu bagian dari khotbah di atas bukit. Dan ayat yang saya kutip tadi adalah bagian penting dari khotbah Yesus di atas bukit. Kalau mendengar kalimat tadi, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kalian. Apa yang muncul di pikiran Anda, saudari-saudara? Rasanya secara naluriah, secara manusiawi, lebih mudah bagi kita untuk membenci orang-orang yang memusuhi kita, membalas dendam kepada mereka yang barangkali telah merugikan kita, telah membuat kita menderita lahir dan batin, yang telah membuat kita sakit hati, yang telah mengorbankan kita, yang telah merugikan kita dalam segala bentuknya. Tidak mudah, saudari-saudara. Tentu saja, saudari-saudara, ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh, tentu dia tidak bermaksud atau menuntut kita mengasihi musuh seperti kita mengasihi orang tua kita, seperti kita mengasihi anak-anak kita, seperti ketika Anda mengasihi pasangan Anda. Tentu tidak seperti itu maksud Tuhan. Sebab mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi pasangan hidup, itu akan terjadi secara spontan. Anda tidak perlu berusaha. Anda tidak butuh energi lebih untuk mengasihi orang tua, anak-anak Anda, pasangan Anda. Itu tidak perlu. Tetapi mengasihi musuh-musuh juga tidak berarti bahwa kita harus mengasihi mereka seperti mengasihi orang tua tadi, anak-anak, pasangan hidup Anda. Susah. Lebih mudah bagi kita untuk balas. Lebih mudah bagi kita untuk menghindar, tidak mau bertemu, memutus komunikasi, memutus
rantai pergaulan. Itu yang sering terjadi secara manusiawi. Sedangkan mengasihi musuh saudara-saudara, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, sebagaimana disabdakan Tuhan hari ini, itu butuh energi lebih. Kita membutuhkan apa yang Yesus sebut sebagai penyangkalan diri. Apa yang dituntut oleh Yesus untuk kita harus berani berkorban, berani merendahkan diri, berani menyangkal diri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mencintai seseorang dengan cinta seperti ini memang bukanlah perkara gampang. Bukan perkara gampang. Ketika Yesus mengatakan itu, dia juga tahu, dia sudah memikirkan kemampuan kita di dalam mengasihi, kemampuan kita dalam mencintai. Tetapi Yesus tetap menuntut setiap orang Kristiani, para pengikutnya, kita semua, Anda dan saya, untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Sebab kalau kita mampu mengasihi musuh, kita menjadi serupa dengan Allah. Secara manusiawi, saudara-saudari, para pendengar setia Mutiara Pagi, ini hal yang tidak mudah, bahkan cenderung mustahil. Tetapi dalam sejarah toh kita tahu saudari-saudara bahwa tidak sedikit tokoh figur yang telah menunjukkan kepada kita bahwa ini hal yang mungkin. Katakanlah misalnya saudari-saudara sebagai contoh yang dekat dengan kita, misalnya Santo Yohanes Paulus II, Paus Yohanes Paulus II. Dia pernah ditembak dan hampir kehilangan nyawa oleh seorang yang bernama Mehmet Ali Akka. Tapi kita tahu juga saudari-saudara, segera setelah sembuh, Paus mengunjungi Mehmet di sebuah penjara di Roma. Dia mengampuni dia. Dia mengampuni. Itu butuh kebesaran hati, butuh penyangkalan diri. Butuh usaha yang lebih, tidak mudah. Tapi itu sesuatu yang mungkin, saudari-saudara. Kita juga, saudari-saudara, mendengar atau membaca dalam kitab suci, misalnya Santo Stefanus, ketika dia akan dibunuh, ketika dia akan dibakar, dia mengampuni mereka yang melakukannya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perintah ini mungkin. Dia telah menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang agung, contoh mulia bahwa mengasihi itu, bahwa mengampuni mereka yang telah memusuhi, merugikan, membuat kita menderita, membuat kita kehilangan apapun. Itu sesuatu yang mungkin. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka apa yang mereka lakukan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam keluarga kita bisa melihat bahwa ini juga hal yang mungkin. Kita menemukan misalnya saudara-saudari, orang tua kita, bapak dan ibu, para suami istri, meskipun saling mencintai, seringkali juga saling menyakiti satu sama lain. Saling melukai atau terluka, dilukai satu sama lain. Tapi toh mampu tetap berusaha mengampuni pasangan hidup. Tetap melupakan masa lalu. Itu contoh-contoh yang dekat dengan kita. Sekalipun anak bersalah besar kepada orang tua, merugikan orang tua, mungkin kalau boleh kita katakan durhaka terhadap orang tua. Toh banyak orang tua mampu mengampuni anak-anaknya.
menerima, merangkul, melupakan kesalahannya karena kasih. Karena itu saudara-saudara, ini hal yang mungkin, tapi memang butuh usaha lebih, butuh energi ilahi yang mengalir dalam hati, dan itu hanya mungkin kalau kemudian didorong oleh iman kepada Tuhan yang meminta kita untuk mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Saudara-saudara, mengapa Yesus memerintahkan itu? Ya karena supaya kita menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Betapapun kita mengatakan manusia itu tidak sempurna, tapi itu tidak boleh menjadi batasan atau standar untuk menyerah. Itu harus merupakan motivasi untuk berbuat lebih, untuk menyangkal diri, untuk berani berkorban. Itu hal yang tidak mudah saudara-saudara, tapi mungkin itu terjadi supaya kita makin lama makin menyerupai Tuhan sendiri. Supaya hati kita makin lama makin menyerupai hati Yesus yang mengasihi semua orang, hati Bapa yang tidak membeda-bedakan semua orang sebagaimana dikatakan di dalam bagian akhir Injil tadi kita mendengar saudara-saudari, Yesus mengatakan demikian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Hujan diturunkannya. Ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang benar juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Apakah lebihmu? Para pemungut cukai juga berbuat demikian. Kalau kalian hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya? Apa bedanya? Banyak orang lain juga melakukan hal itu. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu haruslah kalian sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tujuan dari mengasihi musuh supaya hidup kita semakin memancarkan hidup Allah sendiri. Supaya hati kita makin mencerminkan hati Tuhan yang penuh belas kasih. Dengan demikian saudari-saudara, kita memberi warna lain. Kita memberi nilai yang berbeda dengan nilai yang ditawarkan dunia. Bukan asal beda, tapi nilai yang didorong oleh semangat seperti Tuhan sendiri. Dan ini sekali lagi butuh usaha yang lebih. Butuh energi plus. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Salam 52. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami, menuntun kami untuk senantiasa boleh menyerupai Bapa di surga yang sempurna, yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan jahat, yang menurunkan hujan bagi orang benar maupun tidak benar. Semoga kami mampu diteguhkan, dikuatkan untuk memiliki energi lebih mengasihi musuh atau mereka yang telah melukai, menyakiti, menganiaya kami. Anugerahkanlah kami kemampuan penyangkalan diri agar kehendak-Mu ini boleh terjadi dalam hidup, dalam keluarga, dan dalam masyarakat kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita,
mereka yang telah dipanggil Tuhan, khususnya Bruder Albert SVD. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.